Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini episode keberapa ini podcast ini kayaknya? Banyak udah. Banyak banget ya. Kita lagi baik. Ratusan. Terus pakai bahasa baku dulu ketemu ini. Resmi soalnya. Oke, Tangsel Sport People, hari ini sesuai janji gue kemarin di IG Reel, kita mau ngebahas sama ngebuka-buka buku yang lagi dicatat kayaknya mau ketemu. Ya lagi disusun. Tapi ininya udah. Nah, ini soal pas saya tayangin itu banyak yang DM nih tentang buku Siap Menjadi Prajurit TNI. Kisi-kisi dari Ordal. Orang biar nempel aja. Kisi-kisi orang Ordal. Oke, dari beberapa puluh pertanyaan ya, hampir 30-an pertanyaan. Masya Allah. 15-nya nanya bisa nyogok apa enggak masuk TNI. Langsung dijawab nih. Langsung aja. Jadi gini, buku itu ditulis ya berdasarkan pengalaman pribadi. Wah, ini kita lihat ketum nyogok apa enggak nih. Dulu sebenarnya nggak begitu niat mau masuk TNI. Cuma karena background kita atlet ya, kita biasa olahraga, alhamdulillah pola hidup kejaga, tidur cepet, istirahatnya bagus, nggak ngerokok, nggak macem-macem, sehingga ternyata itu bikin walaupun nggak sengaja, tapi dalam kondisi terjaga gitu ya. Habit jadinya. Jadi habit, fisiknya udah kuliah itu pada saat itu gue udah semester 4 ya, 4 ke 5 kalau misalnya. Tapi badan kebetulan kita ikut di hoki, ikut di basket, ikut macam-macam lah, olahraga bola juga, bela diri juga. Jadi badan ini begitu di challenge untuk tes itu udah siap. Memadai. Nah ini sebenarnya nggak boleh dicontoh ya, artinya bukan nggak boleh dicontoh olahraganya bukan, tapi sekarang nggak bisa begitu. Sekarang harus semuanya harus disiapkan segala sesuatunya. By preparation. Cuman satu tuh tadi pertanyaan yang paling basic dan paling banyak ya. Banyak nyogok nggak? Boleh gua bilang sekarang, gua nggak nyogok, gua malah dapat duit. Tuh, ketum nggak nyogok guys. Jadi karena sekolahnya sekolah dikasih duit malah kita. Jadi 15 orang yang nanya jelas ya. Nggak ada. Tapi ada nggak sih itu nyogok menyogok itu? Alhamdulillah dalam perjalanan dinas dulu. Jadi kalau di TNI itu ada tour of area dan tour of duty. Ada tour of duty satu saat pernah gua di saat subdis penyediaan prajurit. Dia jurit itu. Dia jurit namanya. Jadi dia jurit ini yang nyeleksi untuk TNI AU ya, tapi kita gabung kadang dengan Mabes TNI untuk yang perwira. Nah kita tuh di situ subdis itu nyeleksi dari Tamtama yang paling bawah, Bintara, kemudian juga perwira. Perwiranya macam-macam tuh, perwira akademi, perwira karir, perwira beasiswa. Nah sama PSDP penerbang. Jadi di situ kita nyeleksi, sehingga pengalaman di situ lumayan lama gue dulu di sana tuh. Alhamdulillah lah dipercaya sama pimpinan untuk bisa menyeleksi orang-orang, sehingga gue punya ada sedikit kayak lama-lama nih punya sense apa feeling kalau ngeliat orang udah dari jauh aja ini lulus nih nggak lulus. Oh gitu. Ketahuan soalnya dari ininya ya, dari apa dari ininya badannya, postur, sikap segala macem. Nah itu menarik lah, makanya gue mencoba memberanikan diri menulis buku itu. Tambah lagi ada pengalaman, alhamdulillah lagi Allah kasih. Gua dulu tuh penugasan pernah jadi dantonnya pengasuh Resimen Chandra, pernah jadi danki, dan pernah jadi komandannya, pernah jadi dansatdiknya. Jadi pernah ngalamin tuh leveling di struktur pembinaan prajurit. Jadi gua juga orang diseleksi, dari seleksi kemudian masuk, gua ngalamin nih siklus ini. Jadi kalau di TNI itu ada siklus 1 penyediaan, seleksi, kemudian pendidikan, kemudian penugasan, sampai akhirnya nanti di pensiun. Nah ini gue udah ngalamin semua nih, sehingga insya Allah buku ini bisa bermanfaat, bisa memberikan apa ya insight lah, pandangan dari orang dalam buat persiapan itu ya. Orang dalam benar-benar gue ngejalanin ya, terus melakukan ininya juga, kemudian alhamdulillah diberi kepercayaan juga untuk mendidik mereka juga. Jadi guys, gue nggak tahu nih, ini keren banget sih sebenarnya, karena banyak juga yang nanya nih ketum, dari atlet juga nih banyak nih. Iya, bagus sebenarnya dari karate gitu ya, dari taekwondo banyak juga. Nah, mungkin arahan buat mereka gimana nih ketum supaya habit tadi
mereka sudah terbiasa. Intinya gini, mau masuk TNI itu emang clean and clear. Artinya gini, dari sisi badan, fisik ya, itu clean. Clean tuh artinya sehat. Karena ada orang sehat belum tentu, tapi pasti bugar, tapi tingkat kesemaptaan, kebugaran itu bisa diatur. Tapi kalau tingkat kesehatan, ini nggak bisa dimain-mainin nih. Jadi harus sehat dulu, sehat badan. Itu mulai dari atas kepala sampai ujung kaki. Dari mulai mata, ya, telinga, hidung, tenggorokan, artinya gigi. Kemudian turun ke daleman tuh kondisi jantung, paru, liver, pankreas semua dicek. Itu kan ada alatnya dan ada apa ya, hasil lab itu bisa melihat dari situ. Tambahan lagi itu fisik. Karena kebugaran tadi, itu kalau atlet mungkin bugar, tapi sehat belum tentu kadang. Artinya sehat tuh dia jago main basket, jago lari, tapi mungkin giginya bolong, matanya minus, gitu, atau nggak denger kan gitu kan. Hidung sinus. Nah itu macam-macam tuh. Sehingga kalau mau masuk emang itu semuanya harus dibikin clean dan clear. Kemudian tambahannya adalah sisi akademis. Ya, akademis itu dicek, dari rapot segala macam. Ada kemampuan lain-lain yang hasil tes itu ada tes tertulis, ada bahasa Inggris juga kalau di TNI AU begitu ada. Sehingga yang paling tambahannya lagi lingkungan, bersih lingkungannya dia ada di lingkungan apa, dia terkontaminasikah dengan indikasi-indikasi narkoba, ya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, kemudian juga perbuatan yang mungkin ekstrim, dia nggak mau NKRI lah itu nggak bisa. Nah itu ada tesnya semua. Nah yang menarik nih Bang Irwan, kita mau bikin kisi-kisinya. Jadi sebelumnya nih, lu taruh kisi-kisi enak aja. Taruh ya kebanyakan gratis nih, gratis. Nih, jadi sekali lagi setiap ada podcast ini gue selalu ngingetin untuk memfollow IG-nya Koni Tangerang Selatan dan YouTube-nya Koni Tangerang Selatan Juara gitu ya. Supaya apa? Karena di sini nih bukan cuma ngomongin olahraga aja nih. Kadang-kadang banyak chance atau peluang buat teman-teman atlet maupun orang tua atlet untuk mendengarkan, teredukasi tentang dunia keolahragaan, ke Japres, ke apa. Nah sekarang kita bahas ke jalur prestasi yang untuk TNI. Nggak cuma TNI sebenarnya. Karena ini sekolah kedinasan sebenarnya. Kedinasan, siap. Dan hampir semua sekolah kedinasan menerapkan standar yang sama. Mau itu STPDN, ya kan? Mau ke ini kan gua ngomong mungkin di Akmil atau apa. Ini AU apa AL. Stan mungkin gitu ya. Sama semua menerapkan standar yang sama, artinya dia pengen dapat orang yang clean and clear tadi. Orangnya sehat, bugar, kemudian lingkungannya juga dia. Nah, ini hati-hati. Mungkin sekarang anak-anak tuh kan main sosmed nih. Nah, ini sosmednya juga harus bertanggung jawab. Lo ada indikasi apa-apa ketahuan dari mana? Betul. Pasti dicek itu. Itu rangkaian dicek. Rangkaian yang akan di clean and clear kan tadi. Nah, itu yang menarik. Sehingga gue ulang ya tadi nggak harus sekolah TNI nih, nggak harus TNI. Jadi ada yang akademi pelayaran, kejaksaan juga, kehakiman, imigrasi, apapun lah. Terus sekolah tinggi ilmu penerbangan juga itu yang pertanian juga sama. Jadi semuanya menerapkan standar yang sama sehingga ini udah boleh tips pertama? Boleh dong, kisi-kisi langsung. Tips pertama, kalian harus sehat. Tuh, satu sehat. Kemudian kalau emang minat masuk ke tadi jenjang tadi, cek dulu. Karena kita nggak tahu kita sehat atau enggak, cek mandiri. Cek mandiri boleh. Cek mandiri ya di rumah sakit, bilang aja kalau lebih bagus. Sebenarnya rumah sakit TNI, Polri lah, itu mereka punya standar. Bilang aja kita mau tes, mau masuk ini, mereka kasih item tesnya. Kemudian siapkan secara fisik. 3. Ya, fisiknya harus siap. Fisiknya tuh apa sih yang dites? Ada tes namanya kesemaptaan jasmani. Itu ada baterai tesnya semapta A, B, C, D. Ya, A-nya itu lari. Lari itu sejauh-jauhnya dalam waktu 12 menit. Hitung dulu berapa? Gua dulu 3.000-an lah, 3.200 lah. 12 menit? 12 menit. Masih kenceng untuk saat itu ya. Kemudian kalau ada standarnya nanti itu di bukunya aja kalau mau baca. Ya.
Jadi ada standarnya Smapta A itu harus berapa. Nah, how to get the remark yang paling bagus itu ada caranya. Ada latihannya. Nanti kita bikin untuk pelatihan ya. Oh iya benar. Oke. Niatnya begitu emang. Kemudian Smapta B. Smapta B itu ada B1, B2, B3, B. Jadi B1-nya tuh pull up. Nah, kemudian push up, sit up, dan nanti terakhir dari itu semua, kalau tes pertama itu ada renang. Jadi minimal harus bisa berenang. Berenang ya sebenarnya sekedar maju aja, jangan tenggelam loh gitu aja. Ini di pelayaran dulu saya begitu. Iya. Sama jadi kan? sama standar betul. Gitu. Nah, ini mungkin part pertama kali ya, karena ini banyak yang mau kita sampaikan, termasuk nanti bagaimana menghadapi pendidikan itu lo harus fun. Karena di buku itu gue bilang enjoy your time di dalam itu. Jangan ngerasa tersiksa, jangan ngerasa terpaksa gitu ya. Enjoy aja seperti zaman gue dulu malah menjalani pendidikan juga. Oke, sebelum kita closing ada 3 pertanyaan. Waduh. Cukup mau nih. Masih cukup? 3 menit, oke. Pertanyaan cepat. Ketum, kaki bebek. Oke, flat foot. Terus bekas patah atlet bela diri. Oke. Nah, itu. Mungkin itu kali ya. Sisanya ntar ya. Aja ya. 2. Flat foot itu kaki datar atau kaki bebek. Itu ada toleransinya. Ada toleransinya. Jadi ada toleransinya, tapi orang kesehatan yang lebih tahu persis. Cuman ini from my experience ya, bahwa kalau yang tidak sampai ekstrim masih bisa. Karena apa sih? Kenapa ke flat foot itu nggak boleh? Karena flat foot itu diindikasikan dia cepat lelah, cepat capek, terus memang itu kan kelainan pada kaki ya. Tapi sekarang kan ada teknologi di sol sepatunya misalnya. Cuma kita di TNI atau sekolah kejuruteraan lain punya standar tentunya. Tapi kalau tidak ekstrim banget itu masih bisa. Jadi tingkat ekstriman tuh kita punya parameter. Kemudian tadi bekas patah, fraktur terbuka ini berarti atau fraktur tertutup. Atau mungkin dua-duanya gitu. Kalau terbuka artinya pernah patah total. Kalau si bukan di anggota tubuh yang main terus, mungkin masih bisa. Walaupun sebenarnya ada catatan. Jadi di kesehatan itu pasti dia ketangkep tuh. Ya, artinya orang akan lebih memilih yang clean and clear. Iya, betul. Kalau harus dipilih antara si A yang pernah patah dengan nilai yang sama, pasti akan dia itu. yang normal. Oke guys, cukup ya. Ini kita lanjut ke part 2. Tungguin, ini ramein dulu. Seru terus ini bakal seru banget karena sama orang yang langsung. Kalau kita kan belum pernah ini. Kalau ini sama ini ya orang yang ngejalanin prosesnya, mengikuti juga menjadi seorang penilai dia jurid tadi gitu ya. Oke. Jangan lupa tetap follow IG Koni Tangsel Juara, ramein, komenin, bagiin. Masih banyak info-info yang lain. Yes. Oke, gitu aja. Bila bisa bilhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangsel Juara.